Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hami Suryani dengan NIM 8565457882 akan melakukan video penjelasan dalam mata kuliah inovasi pembelajaran, yaitu dengan judul Implementasi Sistem Automatic Online Proctoring pada Asesmen Daring Universitas Terbuka. Perkembangan teknologi informasi telah membawa begitu banyak perubahan besar dalam dunia pendidikan tinggi. Nah, terutama pada penerapan pendidikan pembelajaran jarak jauh di Universitas Terbuka. Di mana transformasi ini menuntut adanya sistem evaluasi yang mampu menjaga kualitas akademik sekaligus menyesuaikan dengan format pembelajaran daring. Nah, untuk kebutuhan tersebut, UT mulai menguji sistem AOP atau Automatic Online Proctoring pada awal tahun 2004, yaitu teknologi pengawasan ujian berbasis kamera yang dapat memantau aktivitas peserta secara real time. Inovasi AOP ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi, memperkuat integritas akademik dalam pelaksanaan ujian daring, dan penerapannya ini tidak lepas dari berbagai persoalan yang menimbulkan perdebatan di kalangan mahasiswa maupun dosen. Di mana di sini ada rasa cemas akibat pengawasan intensif, adanya kekhawatiran terhadap potensi bias algoritma, serta isu keamanan data pribadi menjadi faktor yang mempengaruhi penerimaan akan teknologi ini. Nah, kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun AOP ini menawarkan solusi teknis yang modern, aspek psikologis dan etis perlu diperhatikan secara serius. Oleh karena itu, di sini dibutuhkan strategi difusi yang menyeluruh agar sistem AOP tidak hanya unggul dari sisi teknologi, tetapi juga dapat diterima dengan baik oleh seluruh komunitas kampus. Pendekatan ini harus mampu menjembatani kebutuhan akan integritas akademik dengan kepedulian terhadap kenyamanan mahasiswa dan dosen. Dengan strategi yang tepat, AOP ini diharapkan menjadi bagian dari transformasi pendidikan daring yang lebih humanis, inklusif, dan berkelanjutan. Adapun rumusan masalah dari pembahasan kita kali ini yaitu yang pertama, mengapa AOP dikategorikan sebagai inovasi pembelajaran berdasarkan karakteristik Rogers. Lepas itu selanjutnya, bagaimana pemanfaatan AOP ini dalam intervensi pembelajaran dan evaluasi diri mahasiswa. Dan selanjutnya, bagaimana rancangan strategi difusi inovasi AOP ini di Universitas Terbuka berdasarkan tahap difusinya Rogers. Serta yang terakhir itu, bagaimana mekanisme kerja, manfaat integritas, dan perlindungan privasi mahasiswa dalam sistem AOP. Baiklah, kita masuk pada apa itu AOP. Sebelum itu, menurut Belawati dan kawan-kawan 2025 menjelaskan bahwa inovasi pembelajaran merupakan suatu gagasan, metode, atau produk baru dalam yang dirancang secara sadar untuk mengatasi persoalan pendidikan. Nah, tujuan utama dari inovasi ini adalah meningkatkan kualitas proses belajar mengajar sehingga lebih relevan dengan kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman. Nah, untuk AOP sendiri dalam ranah asesmen modern, inovasi munculnya AOP ini adalah suatu teknologi berbasis kecerdasan buatan AI yang AOP ini berfungsi mengotomatisasi pengawasan ujian daring melalui perangkat kamera dan mikrofon. Nah, berbeda dengan sistem tradisional yang membutuhkan pengawasan manusia secara langsung, AOP ini memungkinkan pemantauan ujian berlangsung tanpa kehadiran pengawas secara konstan. Ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi sekaligus menjaga integritas akademik dalam pelaksanaan ujian jarak jauh atau PJJ. Nah, sementara itu kalau menurut Rogers mendefinisikan difusi inovasi ini sebagai proses penyebaran suatu ide atau teknologi melalui saluran komunikasi tertentu, yaitu berlangsung dari waktu ke waktu di antara anggota suatu sistem sosial. Nah, ini menekankan bahwa keberhasilan sebuah inovasi tidak hanya tergantung pada kecanggihan teknologi saja, tetapi juga pada bagaimana inovasi tersebut dikomunikasikan, dibicarakan, atau sering diutarakan, disampaikan. Lepas itu bisa diterima dan bisa diadopsi oleh komunitas pengguna. Dengan kata lain, dalam penerapan AOP dalam pendidikan perlu disertai strategi difusi inovasi yang tepat agar dapat diterima dan secara luas dan berkelanjutan. Nah, selanjutnya ada karakteristik AOP berdasarkan teori Rogers. Yang pertama itu ada keuntungan relatif, di mana AOP ini menawarkan efisiensi tinggi bagi UT dalam mengawasi ratusan ribuan mahasiswa secara massal dan real time. Nah,
Sistem ini secara signifikan meninggalkan kredibilitas hasil ujian dibanding sistem tanpa pengawasan. Seperti mengurangi peluang kecurangan akademik. Pengawasan dilakukan secara otomatis dan real time tanpa harus ada pengawasan manual. Menghemat biaya pengawasan. Lepas itu memungkinkan ujian itu dilakukan di mana saja, di lokasi mana saja. Lepas itu meningkatkan kredibilitas hasil dari ujian itu. Dengan kelebihan ini, sistem dianggap lebih efektif dibandingkan pengawasan manual biasa. Selanjutnya itu ada kesesuaian atau compatibility, di mana inovasi ini sejalan dengan kultur pembelajaran digital di universitas terbuka. Tingkat kesesuaiannya terhambat oleh kekhawatiran psikologis. Nah, di kesesuaian ini juga ada tingkat kekhawatiran yang membuat terhambat itu kekhawatiran mahasiswa yang merasa tertekan karena diawasi secara intens. Seperti di mana kesesuaian ini sesuai untuk PJJ atau pendidikan jarak jauh di universitas terbuka, karena di sini mendukung pembelajaran online. Lepas itu sesuai dengan perkembangan digitalisasi pendidikan. Lepas itu membantu universitas menjaga mutu evaluasi akademik. Nah, meskipun demikian, diperlukan penyesuaian digital bagi mahasiswa dan dosen agar lebih siap menerima teknologi baru. Selanjutnya itu ada complexity atau kerumitan. Di mana kerumitan ini pengguna di sisi mahasiswa cukup sederhana, yaitu membutuhkan kamera. Akan tetapi di sini juga munculnya kerumitan, yaitu dari sisi algoritma yang berpotensi mengalami bias atau salah menginterpretasikan suatu gerakan sebagai indikasi kecurangan. Seperti di sini kerumitannya ini. Contoh seperti membutuhkan perangkat kamera dan internet yang stabil. Jika suatu pelosok mungkin jaringannya tak stabil, itu agak menjadi kendala. Lepas itu pengguna harus memahami prosedur teknis penggunaan sistem. Terdapat kekhawatiran terhadap kesalahan deteksi sistem. Untuk mengatasi hal ini, universitas perlu menyediakan pelatihan dan panduan penggunaan. Selanjutnya itu ada kemungkinan dicoba, di mana sistem ini dapat diuji coba melalui simulasi ujian daring, pelaksanaan pilot project pada beberapa mata kuliah, atau pelatihan penggunaan bagi dosen atau mahasiswa. Ada tutorialnya gitu. Nah, uji coba membantu pengguna memahami sistem sebelum diterapkan secara penuh. Selanjutnya itu kemudahan diamati atau observability, di mana hasil penggunaan sistem dapat diamati melalui berkurangnya kasus kecurangan akademik. Itu meningkatkan kepercayaan terhadap ujian daring serta efektivitas pengawasan selama ujian. Nah, keberhasilan implementasi ini dapat menjadi contoh nyata bagi pengguna lain untuk menerima inovasi-inovasi tersebut. Nah, ada pun contoh konkret pemanfaatan AOP untuk intervensi pembelajaran dan evaluasi diri, yaitu pertama ada evaluasi diri mahasiswa. Sebelum UAS, sesungguhnya AOP diintegrasikan ke dalam menu latihan mandiri atau TO atau try out di platform UT. Nah, mahasiswa dapat menguji kesiapan teknis kamera, jaringan, sekaligus melatih fokus mental mereka di bawah pengawasan AI tanpa perlu takut nilainya jatuh. Selanjutnya itu ada intervensi pembelajaran, di mana data dari login AOP misalnya, jika banyaknya mahasiswa di satu wilayah sering terdeteksi kehilangan fokus atau memalingkan wajah pada menit tertentu, dapat dianalisis oleh dosen atau tutornya. Dosen dapat mengintervensi dengan mengevaluasi tingkat kesulitan soal atau memberi bimbingan khusus mengenai manajemen stres saat ujian daring. Atau mungkin dosen bisa memberi contoh terlebih dahulu kepada si mahasiswanya, biar lebih fokus dan menarik. Selanjutnya itu ada strategi difusi inovasi. Yang pertama itu ada tahap knowledge atau pengetahuan, di mana tahap ini universitas perlu memperkenalkan sistem secara jelas dan transparan. Di sini bisa melalui webinar dan seminar daring, misalnya ada video edukasi, buku panduan pengguna, lepas itu sosialisasi melalui LMS dan media sosial kampus. Nah, universitas juga harus menjelaskan tujuan penggunaan sistem dan kebijakan perlindungan data mahasiswa. Selanjutnya ada tahap persuasion atau persuasi, di mana strategi yang dapat dilakukan yang pertama menjelaskan manfaat sistem ini
dalam menjaga integritas akademik. Lepas itu memberikan sesi tanya jawab untuk mengurangi kekhawatiran. Apabila tidak ada yang mengerti, boleh bertanya pada dosennya gitu. Lepas itu menampilkan testimoni pengguna, contoh-contoh yang telah menggunakan. Lepas itu menjelaskan keamanan data pribadi secara terbuka, bahwasanya datanya aman dan tidak bisa, tidak akan dicuri. Pendekatan persuasif ini penting untuk membangun sikap positif terhadap inovasi. Selanjutnya itu ada tahap decision atau keputusan, di mana di sini untuk mendorong penerimaan sistem, universitas bisa melakukan simulasi ujian, memberikan kesempatan untuk uji coba, menyediakan bantuan teknis, mengumpulkan masukan-masukan dari para pengguna. Dengan pengalaman langsung ini, mahasiswa dan dosen akan lebih percaya terhadap sistem tersebut. Selanjutnya itu ada tahap implementation atau implementasi, di mana langkah implementasi ini meliputi integritas sistem dengan LMS universitas, penyediaan infrastruktur, teknologi yang memadai, pelatihan teknis bagi pengguna, penyediaan layanan bantuan teknis, serta penyusunan pedoman penggunaan sistem. Nah, implementasi ini harus dilakukan secara bertahap agar pengguna dapat beradaptasi. Yang kelima itu ada tahap confirmation atau konfirmasi, di mana universitas perlu memastikan penggunaan sistem ini secara berkelanjutan. Nah, dia melalui evaluasi rutin setiap periode lain, gitu. Setiap periode ujian ada evaluasi rutin. Pas itu survei kepuasan mahasiswa dan dosen itu biasanya bisa dilakukan melalui angket atau Google Form, gitu. Audit keamanan data, penyempurnaan sistem berdasarkan umpan balik pengguna. Nah, di sini evaluasi berkala ini penting agar sistem lebih efektif dan bisa dipercaya. Selanjutnya, bagaimana sih sistem AOP ini bekerja? Sistem AOP ini bekerja dengan memanfaatkan kamera web atau webcam dan kecerdasan buatan pada perangkat komputer mahasiswa atau komputer yang digunakan komputer sekolah kah. Pengawasan ini dilakukan secara real time melalui deteksi wajah, mendeteksi keberadaan objek terlarang, apakah di situ ada apa, buku, pena, serta memantau pola perilaku mencurigakan lainnya selama ujian, apakah dia lihat ke kanan, lihat ke kiri. Itu bisa dideteksi dari web kamera fokusnya. Nah, selanjutnya ada manfaat dari automatic online proctoring atau AOP, di mana manfaat yang pertama itu menjaga integritas akademik. AOP ini membantu menjaga kejujuran akademik dengan mengurangi tindakan mencontek, memastikan peserta mengerjakan ujian secara mandiri, lepas itu meningkatkan kredibilitas hasil evaluasi. Nah, yang kedua ada efisiensi pengawasan, di mana sistem ini memungkinkan pengawasan dilakukan secara otomatis sehingga mengurangi kebutuhan pengawas manual, mempermudah pelaksanaan ujian dalam jumlah besar, dan menghemat waktu dan biaya operasionalnya. Yang ketiga, mendukung pendidikan jarak jauh, di mana teknologi ini sangat sesuai untuk sistem pembelajaran online karena memungkinkan ujian dilakukan di mana saja, di lokasi yang berbeda tanpa mengurangi kualitas pengawasan. Nah, untuk perlindungan privasi mahasiswa sendiri yang perlu dijaga ada beberapa langkah, yaitu universitas ini perlu menjaga kerahasiaan mahasiswa melalui beberapa hal, seperti misalnya menjelaskan kebijakan privasi secara transparan, menyimpan data dengan sistem keamanan digital yang baik atau legal, membatasi akses data hanya kepada pihak berwenang, menggunakan data hanya untuk kepentingan akademik, menghapus data setelah tidak diperlukan, serta mematuhi aturan perlindungan data pribadi. Itu untuk privasi mahasiswa. Nah, dengan langkah-langkah tersebut, mahasiswa mungkin dapat merasa lebih aman, nyaman dalam menggunakan sistem AOP atau Automated Online Proctoring. Nah, kesimpulannya, implementasi AOP atau Automatic Online Proctoring ini di universitas terbuka merupakan suatu langkah inovasi yang krusial demi menjaga kualitas dan integritas akademik di era digital. Nah, melalui kacamata teori Rogers ini, kesuksesan adopsi inovasi ini tidak semata-mata ditentukan oleh kecanggihan fitur saja. Harus juga pada kejelasan komunikasi, transparan, kebijaksanaan pelindungan data, serta mitigasi beban psikologis mahasiswa dalam mengerjakan tugas-tugas secara daring. Dengan strategi difusi yang struktur, resistensi terhadap teknologi, ini bisa diminimalisasikan. Sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.